Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kaidah pencacahan. Definisi dari kaidah pencacahan yaitu aturan untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi. Contoh, Bella mempunyai 3 baju berwarna putih, merah, biru, dan 2 celana panjang dan pendek. Banyaknya cara Bella memakai baju dan celana. Cara untuk menjawabnya, pertama kita tulis dulu nih, di sini ada celana dan baju. Celana itu ada 2, yaitu panjang dan pendek. Sedangkan baju itu ada 3, ada warna putih, merah, dan biru. Lalu, kemungkinan yang pertama yaitu Bella menggunakan celana panjang baju warna putih. Kemungkinan yang kedua, celana panjang baju merah. Kemungkinan yang ketiga, celana panjang dan baju biru. Kemungkinan yang keempat, Bella menggunakan celana pendek dan baju putih. Kemungkinan yang kelima, memakai celana pendek dan baju merah. Kemungkinan yang keenam yaitu celana pendek dan baju biru. Maka total kemungkinannya itu ada 6 kemungkinan cara Bella menggunakan baju dan celana. Atau bisa ditulis dengan rumusnya yaitu 3 dikali 2, yaitu 3 baju dan 2 celana, maka hasilnya adalah 6 cara. Dalam kaidah pencacahan itu ada aturan penjumlahan, di mana definisinya yaitu suatu kejadian dapat terjadi dalam n cara yang berlainan atau saling asing, di mana dalam cara pertama terdapat P1, dalam cara kedua terdapat P2, dan seterusnya sampai cara ke n dengan Pn dengan kemungkinan dan hasil yang berbeda. Maka kejadian tersebut dapat terjadi dalam P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah sampai dengan Pn. Contoh, Fatan akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 5 mobil MPV. Berapa banyak pilihan Fatan untuk membeli mobil? Caranya yaitu kita lihat di sini ada 3 mobil sedan ditambah dengan 4 mobil SUV ditambah 5 mobil MPV. Maka caranya ada 12 cara atau banyaknya pilihan Fatan membeli mobil. Yang kedua yaitu kaidah pencacahan aturan perkalian. Jika suatu kejadian dapat terjadi dalam n tahap yang saling berurutan, di mana tahap 1 dalam Q1 cara, tahap 2 dalam Q2 cara, tahap 3 dalam Q3 cara, sampai seterusnya tahap n dengan Qn cara, maka kejadian tersebut terjadi dalam Q1 dikali Q2 dikali Q3 sampai dikali Qn. Contoh, dari kota A menuju kota C harus melalui kota B. Kota A ke kota B dihubungkan oleh 2 jalur berbeda, dan kota B ke kota C dihubungkan oleh 3 jalur berbeda. Berapa banyak cara Budi dapat pergi dari kota A ke kota C? Jawabannya yaitu, kita tahu pertama kota A melalui kota B ke kota C. Dari kota A ke kota C melalui kota B, sini ya. Untuk kota A ke kota B ini dihubungkan oleh 2 jalur. Jalur pertama, jalur kedua. Dan kota B ke kota C ini dihubungkan oleh 3 jalur. Jalur pertama, jalur kedua, dan jalur ketiga. Maka banyaknya cara Budi dapat pergi dari kota A ke kota C adalah 2 dikali 3 sama dengan 6 cara. Contoh berikutnya. Berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 5 orang siswa dengan syarat seseorang tidak boleh merangkap? Jawabannya yaitu, pertama kita lihat di sini ada 3 pengurus. Yang pertama ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada kata-kata bahwa syaratnya seseorang tidak boleh merangkap, berarti seseorang hanya boleh menjabat 1 pengurus saja. Yang pertama, untuk ketua, maka 5 orang siswa
dapat berpeluang menjadi ketua. Lalu untuk sekretaris, jika seseorang sudah menjadi ketua, maka di sekretaris berarti tinggal 4 orang yang memiliki peluang menjadi sekretaris. Jika sekretaris juga sudah ditempatkan oleh 1 orang, maka untuk bendahara ini tinggal 3 orang siswa yang berkesempatan menjadi bendahara. Maka banyaknya cara untuk memilih 3 pengurus tersebut, yaitu 5 dari ketua dikali 4 sekretaris dikali 3 bendahara sama dengan 60 cara. Contoh berikutnya. Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibentuk puluhan yang berbeda. Banyaknya bilangan yang bisa dibentuk adalah, untuk jawabannya kita tahu bahwa puluhan itu terdiri dari 2 angka. Ada puluhan dan satuan. Di sini dibentuk puluhan dengan angka yang berbeda. Kita lihat, jumlah angka dari 1 sampai 5 yaitu ada 5 angka. Maka peluang untuk berada di puluhan yaitu ada 5 angka. Jika salah satu angka sudah berada di puluhan, maka sisanya tinggal 4 angka yang berpeluang di satuan. Maka banyaknya bilangan yang bisa dibentuk adalah 5 dikali 4 sama dengan 20. Contoh yang terakhir. Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibentuk ratusan yang berbeda. Dengan hasilnya bernilai ganjil. Banyaknya bilangan yang bisa dibentuk adalah, untuk cara menjawabnya kita tahu bahwa ratusan itu terdiri dari 3 angka. Yang pertama ratusan, puluhan, dan satuan. Di sini ada kata-kata bahwa syaratnya harus berbeda dan hasilnya bernilai ganjil. Kalian lihat dari angka 1 sampai 5 yang bernilai ganjil itu ada angka 1, 3, dan 5. Maka ada berapa jumlahnya? Ada 3. Kita taruh di sini. Kenapa ditaruh satuan? Ada 3 angka, yaitu karena di sini bernilai ganjil. Sekarang kita tahu bahwa syaratnya itu harus berbeda, maka tidak boleh ada angka yang sama. Jika salah satu angka di satuan ini yang bernilai ganjil sudah terpakai, maka jumlahnya angka yang berpeluang menjadi angka ratusan yaitu ada 4 angka. Kalau misalkan di ratusan sudah terpilih 1 angka, maka yang kesempatan untuk menjadi di puluhan yaitu ada 3 angka. Maka banyaknya bilangan yang bisa dibentuk adalah 4 dari ratusan dikali 3 dari puluhan dikali 3 dari satuan. Hasilnya 36. Sekian video pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.